Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Digbi, selamat datang kembali di podcast kami. Kami dari kelompok 6 Digital Business Kelas A yang beranggotakan saya Valda Maria Azhara dan rekan saya Mega Juliati akan membawakan podcast dengan topik pembahasan etika bisnis digital. Nah, dari judulnya aja udah pasti ketebak nih teman-teman. Kira-kira menurut Kak Mega kita mau bahas mengenai apanya sih Kak? Nah, oke teman-teman, di sesi kali ini seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Valda tadi, kami akan mengupas mengenai etika bisnis digital yang di dalamnya memuat definisi, norma, cara beretika bisnis dalam perusahaan, aspek dan sudut pandang etika bisnis, prinsip etika bisnis, manfaat etika bisnis, serta etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ih, penasaran banget loh. Oke sobat, let's check it out. Nah, untuk mengawalinya, alangkah baiknya nih kita memahami terlebih dahulu apa sih definisi atau pengertian dari etika bisnis. Jadi, teman-teman di sini pasti udah gak asing lah ya dengan kata atau istilah etika. Oke, jadi etika ini sangat diperlukan di berbagai lini kehidupan, tak terkecuali kita loh teman-teman. Karena dengan penerapan etika yang baik, maka secara otomatis akan mampu mendorong kegiatan menjadi baik pula. Nah, secara harfiah, definisi etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek dunia bisnis, baik itu perusahaan, industri, pesaing, customer, pemasok, mitra kerja, pengguna jasa, maupun yang lainnya yang berlandaskan pada hukum yang berlaku serta bertujuan untuk mendapatkan kepercayaan, membentuk nilai, norma, perilaku organisasi, dan nantinya diharapkan untuk dapat memiliki nilai-nilai luhur guna peningkatan kinerja dan mencapai visi atau tujuan dari perusahaan. Setelah kita mengetahui pengertian dari etika bisnis, tentunya kita tidak luput dari norma-norma masyarakat yang harus dipatuhi oleh pebisnis. Bisnis harus dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat bisnis tersebut. Norma tersebut nantinya dapat dijadikan panduan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Nah, menurut Zimmerer ada 3 tingkatan norma etika. Yang pertama ada hukum. Nah, hukum ini sendiri menjadi dasar untuk mengatur perilaku yang harus dipatuhi oleh bisnis, yang di dalamnya mengatur mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh bisnis. Nah, yang kedua ada kebijakan dan prosedur organisasi, di mana tingkatan norma etika ini memberikan arahan dan petunjuk bagi setiap orang dalam perusahaan untuk pengambilan keputusan dan menjadi pedoman bagi karyawan untuk bekerja sesuai kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir ada moral atau sikap mental individu, di mana sikap mental individu ini sendiri merupakan bagian penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Nah, sehingga dalam bisnis digital kita harus berpegang teguh pada etika seperti kejujuran, ketepatan waktu, dan produk untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, habis bahas norma, kita switch langsung ke gimana cara beretika dalam perusahaan. Nah, di sini ada 6 cara etika dalam perusahaan. Nah, yang pertama ini ada perkenalkan dengan nama lengkap agar memudahkan lawan bicara kita untuk lebih dekat dengan kita. Yang kedua, berdiri saat menempatkan diri atau membuka badan agar terkesan lebih sopan. Nah, yang ketiga, tidak berlebihan atau too much dalam mengucapkan terima kasih. Yang keempat, setelah pertemuan selesai, lakukan komunikasi secara signifikan, walaupun hanya sekedar berterima kasih untuk menunjukkan kenyamanan dan keantusiasan dalam berbisnis. Yang kelima, duduklah dengan sopan. Dan yang terakhir, yang mengundang atau tuan rumah harus memberikan atau memberikan jamuan. Oke, selanjutnya terdapat aspek dan sudut pandang etika bisnis. Jadi, ada beberapa aspek dan sudut pandang pokok yang harus kita pahami dalam etika bisnis. Yang pertama ada sudut pandang ekonomi, di mana bisnis merupakan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan interaksi antara produsen dengan pekerja dan produsen dengan produsen dalam organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan yang mendapatkannya tidak bersifat sepihak, namun dilakukan melalui interaksi yang melibatkan berbagai pihak. Nah, yang kedua ada sudut pandang etika, di mana dalam memperoleh keuntungan bisnis jangan sampai kita merugikan orang lain dan dalam menjalankan bisnisnya juga harus menghormati kepentingan dan hak orang lain. Nah, dan yang terakhir itu ada sudut pandang hukum, di mana dalam menjalankan bisnis kita tidak terlepas dari adanya hukum sebagaimana yang tercantum di dalam hukum dagang. Dalam implementasi hukum pula ada banyak masalah yang muncul berkaitan dengan bisnis pada taraf nasional maupun internasional. Sehingga hukum merupakan sudut pandang normatif yang menetapkan apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pebisnis.
Oke, gak afdol nih rasanya kalau kita nggak bahas prinsip yang ada di etika bisnis digital nih, Kak. Yoi dong, bener banget. Jadi teman-teman, di sini ada 5 prinsip etika bisnis. Nah, prinsip ini bertujuan untuk memberikan dasar atau acuan langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam hal ini terdapat 5 prinsip, yakni yang pertama ada prinsip otonomi yang menunjukkan sikap kemandirian, bebas, dan tanggung jawab. Nah, yang kedua ada prinsip kejujuran yang sesuai dengan apa yang dikerjakan dan patuh terhadap komitmen atau kontrak yang telah disepakati. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Dalam prinsip ini, dinotabenkan Anda bersikap adil dengan tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek baik itu ekonomi, sosial, hukum maupun lingkungan, termasuk pula keadilan pemimpin dalam bersikap kepada pegawainya. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, di mana prinsip ini menanamkan prinsip win-win solution agar semua pihak merasa diuntungkan. Dan yang terakhir ada prinsip integritas moral, di mana prinsip ini tidak merugikan orang lain dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban atau harkat dan martabat orang lain. Wah, menarik sekali ya, Kak, prinsip-prinsip etika bisnis. Iya dong. Nah, selanjutnya ada beberapa manfaat etika bisnis. Nah, di sini akan aku bahas ada 7. Eits, tapi sebenarnya nggak cuma ini doang sih. Ini hanya sebagian kecil manfaat dari etika bisnis aja. Masih ada list bejibun dari manfaat-manfaat etika bisnis. Nah, jadi perilaku etis ini dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, etika bisnis ini sendiri memiliki manfaat dalam kelangsungan hidup perusahaannya. Di antaranya yang pertama, menyelaraskan kepentingan strategis perusahaan dengan tuntutan moralitas. Yang kedua, memberikan pemahaman bahwa bisnis tidak dapat dipisahkan dari etika. Yang ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan akan lebih terjamin. Yang keempat, perusahaan akan dianggap sebagai perusahaan yang aman bagi masyarakat. Yang kelima, mudah untuk melakukan investasi kembali di daerah lain. Yang keenam, kepercayaan investor sangat baik. Dan yang terakhir, pihak bank dapat dengan mudah memberikan fasilitas keuangan kepada perusahaan. Nah, sehingga adanya etika bisnis ini, maka perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, karena tadi sebelumnya sudah dijelaskan banyak terkait teorinya, yuk kita telisik gimana sih sebenarnya tanggung jawab sosial perusahaan yang baik itu. Nah, selain mendapat kepercayaan dari berbagai pihak, etika bisnis yang baik juga mampu menimbulkan loyalitas dan implementasi good corporate governance perusahaan yang dapat meliputi yang pertama ada tanggung jawab sosial terhadap konsumen, yang kedua ada terhadap karyawan, yang ketiga terhadap kreditur, yang keempat terhadap pemegang saham, dan yang terakhir terhadap lingkungan. Nah, di sini terdapat beberapa implementasi mungkin yang dapat dilakukan teman-teman nantinya. Yang pertama ini ada standar perilaku. Yang pertama yaitu ada kejujuran, integritas, keterbukaan dengan menghormati HAM dan lain sebagainya. Yang kedua mematuhi hukum dengan menerapkan kehidupan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada karyawan yang terdapat adanya sikap saling percaya dan menghormati, memperkuat dan mengembangkan keterampilan setiap individu pegawai dan lain sebagainya. Yang keempat ada konsumen yang mana ini menciptakan produk bermerek dan pelayanan yang konsisten. Yang kelima ada lingkungan yang mana ini dapat dilakukan dengan memperhatikan atau peduli terhadap lingkungan dan budaya untuk menjaga lingkungan. Yang selanjutnya ada keterlibatan dengan masyarakat atau social responsibility. Kemudian selanjutnya ada persaingan bisnis dengan melakukan persaingan sehat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada inovasi dengan menggunakan dasar ilmu yang tepat dan bekerja dengan penerapan standar produk yang ketat. Selanjutnya ada integritas bisnis dengan menghindari adanya gratifikasi. Wah, ternyata banyak sekali ya, Kak, pembahasan terkait etika bisnis digital ini. Bener banget Besti, tapi meskipun banyak materi yang disampaikan akan tetap menarik nih karena relate banget lah ya dengan kondisi generasi milenial saat ini untuk terus bereksistensi dan berkontribusi dalam penerapan etika baik di kegiatan sehari-hari maupun di kegiatan bisnis tentunya. Betul banget loh, mungkin kita lanjut di next section ya, Kak. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kali ini. Terima kasih buat para sobat Dikbis. Terus nantikan podcast kami dengan topik yang berbeda ya guys. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.